Zero mind process itu menolkan kekuatan pikiran kita, karena ada kekuatan pikiran yang kita percayai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia zero mind process. Menolkan pikiran kita karena ada maha dahsyat ketentuan yang kita wajib yakini, yang nggak pernah terlambat, yang nggak pernah keliru, yang nggak pernah kecepatan, yang nggak pernah, selalu tepat waktu, tepat situasi, tepat kondisi, dan tepat masa. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang perintah itu, jangan mikir tunggu, kayaknya nih nggak bisa begitu. Itu nggak zero. Maka Nabi Ibrahim sendiri gimana? Kan nggak zero. Dia minta pendapat, maza ra'yuk ya anakku, hai bunaya, apa pendapatmu? Itu bukan andai kata Ismail bilang enggak, saya nggak mau, tetap Ibrahim akan melanjutkan. Itu hanyalah sebuah pelajaran buat kita, walaupun zero, tapi ada, dengan orang ini ada musyawarahnya. Karena waktu zuhur kali ini sangat mepet, dan kita jangan sampai ngaji ini mengganggu produktivitas. Ya, ada orang yang begitu, itu ada, ya. Oh, ini yang penting, ini penting gitu kan. Sholat duha penting, tapi sholat duha jam 9, tapi ente karyawan, sholat duha jam 9, bener gak tuh? Nggak bener. Kalau mau sholat duha jam 7 dong, gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu itu perlu kita perhatiin banget, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saya sebut begitu karena pasti yang akan melihat juga banyak, sehingga saya sebutkan begitu. Wabil khusus sahabat-sahabat di Korean Bank, makasih ya, Bukopin Syariah. Kali ini topiknya biasanya sales, ya. Kali ini sangat menarik. Topiknya itu adalah zero mind process. Ini apa pula ini kalimat zero mind process? Masya Allah. Tadinya apa tuh judulnya? Hah? Tadinya? Oh, jangan lupakan Masjidil Aqsa, karena Mi'raj sekarang. Jadi kita hubungkan dengan apa kebiasaan kita pada bulan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj identik dengan Al-Aqsa, identik dengan perintah sholat. Maka itu. Tapi zero mind process adalah output daripada proses sholat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Zero, nol, mind, pikiran, proses, upaya. Proses dalam tata bahasa Arab ya fi'il mudhari yang sedang berlangsung. Fi'il mudhari. Jadi proses, ketika kita zero pasti proses berlanjut, gitu loh intinya. Ya, kalau dicari definisi dari mana Ustadz? Nggak ada, karena itu kita sendiri yang buat. Begitu zero, proses langsung berjalan. Begitu kun, fayakun. Begitu kun, fayakun. Ada kesalahan yang telah menahun, yaitu tentang kun fayakun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Kesalahan yang telah menahun itu adalah kun fayakun diterjemahkan oleh ya Departemen Agama tentunya yang berkepentingan. Jadi maka jadilah, padahal nggak begitu Pak. Beda artinya. Mungkin untuk simpelnya aja gitu ya. Kalau kalimatnya kun fakana, maka jadi, maka jadilah. Kun itu fi'il amr, perintah. Sedangkan kana fi'il madi, terjadi, hal yang sudah terjadi. Maka kalau kalimatnya jadilah,
Jadi maka jadilah, itu bahasa Arabnya kun fakana, jadilah maka jadi. Tapi Allah nggak bilang begitu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan kun fayakun. Nah, fayakun ini, maka yakunnya ini adalah fi'il mudhari, gitu loh. Fi'il mudhari itu kata yang sedang berlangsung dan terus-terusan berlangsung sampai tuntas, gitu ya. Jadi kalau Allah sampaikan jadi, maka langsung berproses untuk meroses menjadi, begitu kalimatnya. Cuman karena kepanjangan, maka diputuslah jadi, maka jadilah, begitu. Dan memang akhirnya jadi, tapi mesti dijelaskan seperti ini, begitu. Artinya kalau Allah sampaikan jadi, tidak culung langsung jadi, berproses lah, maka langsung ada keputusan proses, gitu ya. Dan Allah tidak pernah kecepatan. Benar nggak? Benar nggak? Mungkin nggak Allah kecepatan? Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah terlambat? Nggak mungkin. Ini tauhid ini, hati-hati. Mungkin nggak Allah keliru? Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah ketuker? Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah salah? Nggak mungkin. Mungkin nggak Allah negatif? Maksudnya negatif itu berupaya buruk? Nggak mungkin. Jadi kalau sampai ke situ pemahaman kita, ngapain kita khawatir dalam hidup ini, gitu loh. Kan Allah nggak pernah terlambat, Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah keliru, Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah menunda, Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah sama sekali, nggak pernah berupaya untuk sebuah keburukan. Allah nggak pernah salah atau keliru, Allah nggak pernah lalai, Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah lupa, Allah nggak pernah terlewat. Yang saya sebutkan tadi semua adalah sifat-sifat yang mukhalafatul lil hawadithi, sifat-sifat yang mustahil dari Allah karena berbeda dengan makhluk yang begitu. Ngapain pusing, ngapain ribet dalam kehidupan ini kalau kita sudah tahu seperti itu? Maka dari itulah materi ini menjadi penting. Lalu bagaimana untuk mewujudkan zero mind process itu? Agar lebih memahaminya lebih kuat, zero mind process itu ada sebuah kepasrahan total, sampai nggak ada la haula wala quwata illa billah. Itu zero mind process dalam arti yang sesungguhnya. Nggak ada sedikit pun daya upaya kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti tentang zero mind process. Begini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu betul-betul zero mind processnya terdahsyat, abadi sepanjang masa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, itu zero mind process. Itu betul-betul zero. Nggak ada kepikiran di Ismail, ntar kalau gue mati gimana, ntar kalau pisaunya gini gimana. Dan nggak ada juga kepikiran dalam Ibrahim, anak gue atu-atunya nih dapatnya aja susah, ketika Ibrahim sudah umur 88 tahun, bagaimana nih? Itulah bentuk kepasrahan total. Itulah zero mind process yang sesungguhnya. Dan apakah Ismail tahu bahwa nanti yang disembelih ternyata kambing? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak dibisikin dulu, Pak. Lu pura-pura aja, ntar gue ganti sama kambing, gitu. Enggak. Ismail tidak tahu bahwa itu akan terjadi. Dan Ismailnya hanya tahu dia bakal mati, cuman karena perintah Allah, nggak apa-apa, gitu loh. Zero mind process itu menolkan kekuatan pikiran kita, karena ada kekuatan pikiran yang kita percayai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia zero mind process. Menolkan pikiran kita karena ada maha dahsyat ketentuan yang kita wajib yakini, yang nggak pernah terlambat, yang nggak pernah keliru, yang nggak pernah kecepatan, yang nggak pernah, selalu tepat waktu, tepat situasi, tepat kondisi, dan tepat masa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika datang perintah itu, jangan mikir tunggu, kayaknya nih nggak bisa begitu. Itu nggak zero. Maka Nabi Ibrahim sendiri gimana? Kan nggak zero. Dia minta pendapat, maza ra'yuk ya anakku, hai bunaya, apa pendapatmu? Itu bukan, andai kata Ismail bilang, enggak, saya enggak mau, tetap Ibrahim akan melanjutkan. Itu hanyalah sebuah pelajaran buat kita, walaupun zero, tapi ada, dengan orang ini ada musyawarahnya.
ada diskusinya sama orang untuk meyakinkan orang itu. Tapi keputusan diambil. Ini teori keputusan nomor 2 dalam teori manajemen. Let's talk but I decided. Itu biasanya seorang supervisor yang baik sama salesnya. Keputusan udah ada bahwa lu mesti dapat 10M bulan ini. Ini udah ada di kolong nih 10M. Dia tanya, yang pantas berapa kira-kira? Itu manajer, itu supervisor. Padahal 10M, kertasnya udah ditandatanganin sama dia. Gimana menurut kamu gimana? Menurut saya gini, tapi kondisi lagi begini. Ini lagi tumbuh nih. Lepas Covid nih, semua jor-joran nih. Duit tabungan dilepas nih untuk menutupi gini. Saya rasa 20M masuk deh bulan ini buat dari kamu aja. Sebentar bos, soalnya ini begini, paling 7, 8 deh, maksimum 10 deh kata salesnya. Kalau bisa sih 15 kali, karena masih makgul lah, masih masuk akal lah 15. Karena gini. Iya tapi ya udah tercatat 10 deh. Kalau ada 15 nanti kita hitung komisinya gini. Oke. Tuh emang udah 10 kok gitu loh. Itu teori keputusan ketika salesnya sudah bisa berpikir. Kalau anak baru, I decided, diem loh gitu. Kan anak baru kan motivasinya lagi tinggi. Orang kalau motivasi lagi tinggi dikasih motivasi nggak bisa. Antum tiap hari nggak pernah terlambat, selalu tepat waktu, bertahun-tahun. Bosnya bilang sama antum, bagus, kalau datang jangan terlambat ya. Perasaannya gimana? Ngeselin nggak? Ngeselin. Lo nggak lihat gue apa tiap hari gitu kan? Nah, jadi orang yang termotivasi jangan coba dimotivasi. Beneran serius. Ini urusan ini bisnis saya 20 tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Insya Allah saya memahami kata-kata motivasi, insya Allah paham apa kata itu. Ya. Nah, ketika anaknya bisa diajak ngomong, let's talk but I decided, soal penjualan, soal target. Nah, ketika anaknya sudah mulai bisa dipercaya dan bisa let's talk but we decided, yuk kita ngomong tapi kita putuskan sama-sama. Biasanya itu untuk forecasting tahun ke depan atau budget tahunan gitu. Belum diaplikasikan ke supervisor dan ke sales dengan membaginya menjadi 10 bulan. Walaupun 12 bulan bagi orang sales harus 10 bulan, nggak boleh 12. Karena ada masa di mana belanja lebaran 1 bulan, ada masa masuk sekolah. Nah itu habis dah. Dia pasti withdrawal itu ya, nggak ada saving itu ya. Baik. Yang keempat keputusannya itu adalah you decided. Kalau kita punya anak buah bisa didelegasikan. Balik lagi soal let's talk but I decided untuk zero mind process. Ibrahim alaihissalatu wassalam ajak bicara kepada Ismail. Bagaimana wahai anakku, Allah merintahkanku menyembelih kamu. Karena Ismail kecilnya sudah betul-betul zero mind process, langsung ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjain apa yang Allah suruh, kerjain. Semoga kau mendapati aku orang yang sabar. Ya Allah. Antum mesti bayangin dulu begini. Ibrahim dan Sarah tinggal di Hebron. Hebron itu 15 km di atas kota Al-Quds. Ya, Baitul Maqdis ya. Tinggal di sana Nabi Ibrahim. Ismail ini tinggal di Mekah sama Sarah ibunya. Hajar ibunya. Dan Ibrahim tidak setiap hari dong. Ibrahim hanya 4 kali dalam sejarah tercatat mengunjungi anaknya. 4 kali doang mengunjungi anaknya. Ya. Nah, jadi kedatangan Ibrahim sangat dinanti sama anaknya. Antum bayangin coba. Lama nggak ketemu, kangen sama babak kita gitu. Ibrahim pada waktu itu, Ismail pada waktu itu umurnya 14 tahun. Ibrahim pada waktu itu umurnya 94 tahun. Ya. Datanglah Ibrahim ke tempat Ismail, dan Ismail mungkin kalau kita bayangkan dari jauh lari gitu ya, baba gitu kan, lari. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika ketemu dengan Ismail? Ismail ketika berjumpa dengan Ibrahim, baba kemana aja baba? Mail kangen gitu kan. Mail orang Tanah Abang ini, Mail kangen gitu ya.
Ibrahim dipanggilnya Pak Baim gitu ya, Baim. Mail kangen, iya nak, Mail. Baba kemarin buat potong elu, coba. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau Mailnya kurang-kurang zero mind process, enak aja. Baba nggak datang-datang kemarin, begitu datang mau motong, Baba aja duluan sono gitu. Allahu Akbar. Kita seruput dulu kopinya. Dan Nabi Allah Ismail bukan yang demikian, ya. Zero mind process yang dimiliki oleh Ismail kecil mampu mendatangkan pertolongan Allah. Nah, endingnya begitu Pak. Semua zero mind process dia sedang mengundang Allah untuk ikut campur. Dan sebenarnya kata-kata motivasi yang ingin saya tularkan kepada pikiran Bapak Ibu sekalian adalah akhir dari upaya maksimum adalah awal campur tangan Allah. Ya, akhir dari upaya maksimum itulah awal campur tangan Allah. Dan kalau Allah sudah ikut campur, siapa yang bisa membatasinya? Maka zerokanlah pikiran kita, ya. Nah, akhirnya kita tahu dalam sejarah Allah kemudian menggantinya dengan seekor kibas, dan itu diabadikan sampai detik ini. Sampai detik ini ibadah kurban menjadi ibadah tertua di dunia selain sholat, ya. Itu pula yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Semua nabi memiliki zero mind process yang dahsyat. Kita sama-sama tahu bahwa bikin perahu itu di pantai, bukan di atas gunung. Susah. Emang ada traktor zaman dulu yang bawa tuh gunung? Kan kagak ada. Yang bawa tuh kayu-kayu, nebangnya di puun, bawa ke atas gunung. Kan ribet gitu kan. Cuman karena Allah yang suruh, gak usah mikir. Allah yang suruh ini, kenapa mesti kita berdebat dengan ayat? Allah suruh Nabi Nuh alaihissalam bikin, iya, dah gitu aja udah. Sama Allah subhanahu wa ta'ala cukup sami'na wa ata'na. Itulah zero mind process. Jadi bikin di atas, dah cukup. Gak masuk logika gitu loh. Musinya tuh di pantai atau di hutan, tebang langsung. Ini kan ngangkut dulu ke atas gunung, ribet banget ngangkutnya. Itulah yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bismillah. Zero mind process terjadi lagi dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Logika kita menentang Nabi Musa tuh menuju laut. Kecuali ada perahu di sana, kecuali ada kapal selam di sana. Logika kita tuh ketika dikejar oleh Fir'aun, Musa dan kawan-kawan dan Bani Israel dan sahabatnya dan keluarganya harusnya naik ke puncak gunung atau kemana, atau melarikan diri dari Fir'aun, bukan menuju laut. Tidak ada kalimat yang berkata ntar sampai laut dibelah. Enggak ada perjanjian itu. Nggak ada perjanjian itu. Yang ada adalah saudara ngambil ke atas, itu dia. Yang terjadi adalah pokoknya lari ke sana. Jadi Nabi Musa menzerokan gitu loh. Kan tadi udah saya tanya sebelum kita ngaji zero mind process, sudah tanya, yakin nggak Allah nggak pernah kecepatan? Yakin nggak Allah nggak pernah terlambat? Yakin nggak Allah nggak pernah salah, nggak pernah keliru? Ya udah yakin. Dan itulah tauhid. Maka itu baru masuk zero mind process. Gitu. Karena pelatihan zero mind process yang mestinya sehari disikat dalam waktu 40 menit gitu kan. Jadi to the point gitu ya. Nah, harus pahamnya sepaham-pahamnya. Kan kayak begitu. Ketika Musa alaihissalatu wassalam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke laut, ya Allah yang bener aja. Fir'aun di belakang, kiri gunung, kanan gunung. Kenapa kita mesti lurus juga? Depan laut, habis kita dibantai, begitu kan? Tidak. Begitu sampai di laut, pukul lautnya, fadribu, jeger, lewat. Subhanallah. Zero mind process selalu diiringi dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Ismail, nih lu pura-pura aja. Enggak ada. Ismail justru berkata, wahai ayah, aku punya 3 permintaan. 1,
buka baju saya karena saya nggak kepengen ibu saya lihat darah gitu. Kedua, ayah pun sing-singkan lengan bajunya, pokoknya jangan sampai ada darah yang tersisa. Yang ketiga, tajamkan pisaunya, jangan sampai godotnya tuh ngek-ngok gitu loh. Gitu, permintaan itu udah betul-betul mati. Tapi itulah zero mind process ala Ibrahim dan Ismail, ala Nuh, ala Musa. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tidak ada perjanjian Yunus suruh dimakan ikan, tapi lu pasti selamat deh, kagak gitu loh. Tapi kalau ini perintahmu, jalanin aja semua. Dan ternyata ikan tidak melumat tubuh Yunus alaihissalam. Dan ternyata belati tajam itu tidak melukai Ismail alaihissalam. Dan ternyata ganasnya laut tidak menenggelamkan Musa alaihissalam. Dan ZMP ini juga ada pada Ibrahim alaihissalam waktu masih muda, di mana api yang panas itu tidak mampu melukai, menyentuh tubuh Ibrahim alaihissalam. Padahal pada waktu itu dalam hadis diceritakan malaikat Jibril lah yang akan memadamkan api itu, minta izin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril alaihissalam minta izin untuk memadamkan api itu dan menenggelamkan Namrud sebagaimana kaum Ad, kaum Samud sebelumnya katanya. Begitu dahsyatnya keyakinan Ibrahim alaihissalam sampai dia berkata pada Jibril, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Malaikat Jibril digituin. Dahsyat, yang bisa tuh cuman Allah. Kita ini kagak, nggak punya. Ya Allah ya Rabb, ada keperluan sedikit aja, siapa yang gue WA ya, siapa yang gue WA ya, temen gue yang mana ya, gitu. Bener apa enggak? Udah nggak ada teman sama sekali, baru balik kepada Allah. Ya, zero mind process yang terlambat, itu judulnya mestinya. Delayed ZMP, zero mind process yang terlambat. Lah jadikan Allah sandaran terakhir, bukan sandaran pertama. Wah, gua ada keperluan nih, telepon bos, telepon temen, telepon saudara, telepon orang kaya, terus begitu, sampai nggak sholat tuh nungguin, terus nungguin, ditolak, baru kita ke masjid. Gua pasrah deh. Ya Allah, itu bukan zero mind process, itu terlambat dan tidak akan pernah dapat zero mind process. ZMP berada di titik awal. ZMP dapat di titik awal dan pertama kali, bukan belakangan gitu loh. Ini mohon maaf nih, saya kritik ya, saya kritik dengan pedas orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pesantren tapi setelah gagal di dunia sekolah. Lu bego, lu nggak naik kelas, lu udah masuk pesantren, mau jadi apa itu anak? Udah bego dulu, betul nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Ini anak bandel banget, dibilangin keluar malam terlibat minum narkoba, udah masuk pesantren. Anak bandel masuk begitu. Bagaimana jadinya tuh anak? Akhirnya pesantren menjadi perkumpulan anak bandel dan bego. Bukan saya bilang pesantren sekarang ya, jangan diputar-balikan ya. Andai kata kita masukin pesantren anak kita, setelah gagal ini, gagal itu, gagal ini, gagal itu, maka kita termasuk orang-orang yang mengumpulkan demikian. Niatkan dari awal untuk menjadi seorang yang hafiz, bikin dia cerdas, bikin dia hebat, masukin pesantren. Maka pesantren isinya tempat orang-orang yang cerdas. Begitu maksud saya. Ini kritik kepada para guru, para orang tua. Jangan masukin anak pesantren kalau udah gagal dan terlambat begitu ya. Yang benar adalah psikolog, kenain psikolog bukan pesantren ya. Begitu juga ZMP yang terlambat. Setelah kita usaha ini gagal itu gagal, ngadep dia gagal, minta bikin proposal gagal, minta sumbangan gagal, bawa pasrah sama Allah. Terbalik saudara, terbalik. Lihat contoh-contoh Nuh alaihissalatu wassalam, Ibrahim, Ismail, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yunus, dan semua nabi sebenarnya. Betapa ZMP-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan sana 300 sampai 600 bahkan 1000 pasukan lengkap, kavalerinya bersenjata dengan kuda, dengan tameng, dengan baju besi. Sementara kita nggak punya apa-apa. Betapa zero mind prosesnya. Bismillah kata Rasulullah SAW. Anda tahu baju besinya Abu Jahal
Abu Jahal seluruh tubuhnya berbaju besi kecuali matanya yang kelihatan. Gimana cara membunuhnya coba? Kudanya disarungin dengan besi-besi yang luar biasa, hanya beberapa ujung kakinya saja yang terbuka. Artinya saya mau cerita betapa majunya teknologi mereka dalam rangka melumatkan besi dan membentuk sebuah baju besi dengan senjata-senjata yang luar biasa. Tapi Rasulullah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Beres tuh, digulung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan strategi dan kemenangan yang jitu di hampir semua peperangan kecuali Uhud. Ya, kecuali Uhud. Nabi Allah Isa bagaimana kurang zero mind prosesnya? Beliau masuk menerobos ke tempat di mana Herodes dan kawan-kawannya sedang berjudi. Sampai marah, dikejar, sampai bagi mereka tersalib gitu, bagi kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak masuk akal 12 orang melawan satu pasukan. Nabi Allah Isa 12 loh. 12 ya pengikutnya cuman. Bayangkan. Yang disebut kaum Hawariyun. Ya, sampai Nabi Isa menzirokan lagi tuh sahabat-sahabatnya dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu sallallahu kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Siapa nih yang tolong Allah sekarang gitu? Qalal hawariyuna nahnu ansarallah. Berkata tuh, kami penolong-penolong Allah, kami penolong-penolong agama Allah. Itulah yang terjadi. Jadi sahabat sekalian, begitu juga Daud, begitu juga Sulaiman, begitu juga nabi-nabi yang lain yang mungkin tak sempat saya ceritakan satu persatu. Betapa kepasrahan totalnya kepada Allah justru menciptakan kemenangan demi kemenangan. Hari ini sebelum nyusun strategi untuk 2023 udah 4? Udah 23 dong ya. 24 presiden dong, pilpres dong ya. Nyempong aja ya. Calon-calon. Karena calon menteri bukan calon presiden. Presiden udah ada kan ya. Ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Nah itu pilih dah siapa kek. Tapi siapapun presidennya gue menterinya gitu aja. Baik. Ya, kita balik lagi. Bismillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabatku yang dimuliakan Allah, zero mind process adalah proses menzirokan dan kemudian kita pasrahkan kepada pemilik semua, pemilik segalanya, pemilik semesta, pemilik segala kemampuan, Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi telah mencontohkan, justru sebenarnya kalimat itu telah kita ulang-ulang. Apa itu? La haula illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, zero mind process diawali dengan Allah dulu, baru kemudian menyusun strategi. 2023 kita telah menyusun angka yang mesti kita capai. Zerokan dulu. Ingat, bagi Allah semuanya mungkin. Ingat, fa iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah cukup bilang jadi, maka berproses telah menjadi, bukan langsung jadi. Jangan lupa. Kun fayakun tadi saya sudah jelaskan tafsirnya dari segi etimologi bahasa. Ya. Kun jadi fayakun fi'il mudhari, maka berproseslah untuk menjadi. Langsung, enggak langsung cuing, langsung enggak. Ya. Tapi langsung berproses gitu ya. Ketika kita minta, ya Allah, hamba pasrah kepadamu ya Allah, hamba serahkan hidup hamba. Aslamtu nafsi ilaika, ku serahkan jiwaku, nafs padamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, hadapkan wajahku kepadamu. Itu kan sebelum kita tidur kan. Begitu juga pagi bangun tidur, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Kalau kita minta doa supaya hari itu kebaikan sepenuhnya, nah itu zero mind process dulu, zero betul-betul. Lalu kemudian baru kita susun langkah. Susunnya bagaimana? Sekarang kita kumpulkan data. Lalu kita berkata, bagi Allah semuanya mungkin. Bagi Allah semuanya bisa. Gitu. Bisanya kita buat inner circle. Inner circle itu adalah yang betul-betul ada dalam genggaman kita. Maka terciptalah sebuah smart. Harus spesifik. Harus spesifik. Spesifik itu jelas kelihatan dari mana sumbernya. Ya, jelas sekali. Smart, harus measurable. Harus ada ukuran. Kalau segini dapat dari mana? Kalau segini nggak dapatnya kenapa? Ya, smart, achievable dan sangat mungkin untuk dicapai karena kompetitor telah mencapai begitu.
nggak mungkin kita menetapkan target yang non achievable ya. Lalu realistis dong, realistis dengan situasi dan keadaan yang ada pada saat ini. Lalu ada time-nya loh, ada timeline-nya loh, ada ukuran-ukuran waktunya. Kalau 12 buru-buru bagi 10 itulah target bulanan. Kalau dapat target bulanan, buru-buru bagi 3,5 itulah target mingguan. Dapat target mingguan. Kalau dapat angka target mingguan itu bagilah dengan 4. Maka itulah target kita harian. Itulah patokan orang sales dalam membagi. 12 bulan bagi 10 jadi 1 bulan. Sebulan itu bagi 3,5, bagi dapat per minggu. Angka seminggu penjualan itu harus dibagi 4. Itulah angka penjualan per hari. Nah, penjualan per hari itu dibagi 3. Sebelum makan siang, setelah makan siang, dan after breaks. Itulah target kita timely. Nah, yang kayak gini-gini loh perlu kita detailkan agar zero mind process kita mengiringi. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kemenangan itu nyata dan milik kita, orang-orang yang memiliki proses untuk zero mind process dan mengikhlaskan semua perhitungan imbalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang hitung-hitungan nggak bakal nyampe kemana-mana, dia bakal sering salah. Orang dihitung-hitungan, coba kalau orang yang nggak pernah hitung-hitungan, dia nggak bakal salah. Kenapa? Oh, nggak pernah dihitung-hitung, mana salahnya? Betul apa tidak? Betul nggak? Jadi jangan pernah hitung-hitungan, karena kesalahan menghitung hanya terjadi pada orang yang hitung-hitungan. Jadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksimumkan effort dan kebiasaan kita, maksimumkan tupoksi kita, tugas pokok dan aksi kita, maksimumkan ya job description kita, dan mengikhlaskan perhitungan dan imbalan kepada Allah. Karena perbuatan seberat debu pasti Allah bayar. Ya, bos nggak lihat nggak apa-apa. Kalau ZMP itu begitu. Bodoh amat bos lihat atau nggak lihat, yang penting Allah yang lihat, gitu loh. Jadi bos datang nggak datang tetap semangat. Bukan kayak saat ini, kebanyakan dari kita bos nggak datang, asik. Bos nggak masuk, asik. Kemana? Kayaknya sakit, serius loh. Jawab nama nggak? Loh, kok jadi demen begitu ya? Tidak. Kalau di sini nggak ada yang begitu, ya. Nggak ada yang begitu. Baik, pukul 12 ngaji boleh. Tapi produktivitas jangan pernah turun. Saya pernah membereskan sebuah perusahaan asuransi yang islami banget. Karyawannya datang jam 8, tapi duha jam 9 rame-rame. Sampai jam 10. Baru masuk sebentar, langsung jam 11 siap-siap turun, siap-siap zuhur. Lalu kemudian sholat zuhur berjamaah. Lalu belum bangun, ada tausiahnya. Sampai jam 1, jam setengah 2, jam 2 baru tausiahnya. Baru naik lagi sebentar. Baru kerja bentaran persiapan asar. Saya bilang bubarin aja ini, bikin yayasan. Saya bilang bikin yayasan udah, jangan bikin asuransi syariah, bikin yayasan. Saya bilang enggak, masa Islami bikin produktif berantakan. Saya bilang haramin tuh sembahyang duha, karena lo sembahyang duha dengan korupsi waktu. Kalau lo mau sembahyang duha jam 7, saya bilang jam 7 kalau mau sembahyang duha dong. Jangan ganggu ijab kabul yang udah ditetapkan oleh perusahaan. Masuk kantor jam 8, pulang jam 5, istirahat jam 12. Udah pakai itu aja udah. Pakai itu ketentuan kok. Ya, jangan sampai dengan alasan mau taat tapi menghancurkan produktivitas. Jangan. Nggak boleh orang Islam demikian. Mau duha jam 7. Ntar jam 12 zuhur, pas zuhur sembahyang. Ya, buru-buru balik lagi. Karena ntar pada waktu asar kita ngambil waktu asar sedikit untuk pulang dilebihkan. Karena diganti sama asar yang jam 3 lewat 30 tadi. Iya dong. Lu mesti ganti. Ya, jangan tepat waktu. Jam 5 kan tepat waktu jam 5. Lalu tadi asar kemana? Lalu makan siang apa jam setengah 2? Jangan begitu dong ya. Bersihkan pendapatan kita, baru kita bisa zero mind process. Zero mind process nggak bakal lancar kalau kita kemasukan duit yang haram. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tinggal 4 menit buat sholat ba'diyah atau bicara, langsung masuk ke kantor lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.